Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih lihat data mentah yang bejibun banyaknya, terus mikir, ini gimana cara ngubahnya jadi sesuatu yang berguna? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bahas senjata-senjata canggih di SQL yang tugasnya persis kayak gitu, ngubah data yang berantakan jadi detil-detil yang jernih dan berharga. Coba deh bayangin, di depan Anda ada jutaan baris data. Terus Anda cuma butuh satu angka spesifik. Rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami, bener nggak? Nah, tenang aja, ini dia masalah yang mau kita pecahin bareng-bareng hari ini. Kalau nggak pakai alat yang pas, ya mau nggak mau kita harus pilah data satu-satu secara manual. Prosesnya udah pasti lambat, gampang banget salah, dan bikin pusing. Tapi, disinilah fungsi-fungsi SQL ini jadi pahlawan. Mereka ini solusi cerdas yang bisa ngasih jawaban instan, akurat, dan powerful. Seringnya, cuma butuh satu baris perintah aja. Anggap aja setiap database itu udah punya kotak peralatannya sendiri. Jadi daripada kita narik jutaan baris data ke komputer kita buat diolah, yang pastinya berat banget, fungsi-fungsi ini ngerjain tugasnya langsung di server. Hasilnya jauh lebih cepat dan kita langsung dapat detail paling penting yang kita butuhin. Oke, sekarang kita bedah ya, ada dua jenis fungsi utama. Yang pertama, namanya fungsi agregat. Sesuai namanya, fungsi ini ngasih kita agregat atau gampangnya gambaran besarnya. Fungsi ini bakal ngambil satu kolom penuh, misalnya nih, semua angka penjualan. Terus dirangkum jadi satu nilai aja, kayak total penjualannya berapa. Nah, jenis yang kedua itu fungsi skalar. Kalau tadi, fungsi agregat itu ibarat kita lihat kota dari helikopter, dapat gambaran besarnya ya. Nah, fungsi skalar ini kita turun ke darat, merhatiin detail-detail kecilnya. Fungsi ini bekerja di tiap nilai satu persatu, baris per baris, buat ngebersihin, ngubah, atau ngerapihin format data. Sip, kita mulai dari kotak peralatan yang pertama, fungsi agregat. Ini nih andalan kita buat dapetin gambaran umum dari data, ngerangkum ribuan bahkan jutaan baris jadi satu informasi kunci. Yuk kita mulai dari yang paling dasar, tapi jangan salah, ini powerful banget. Fungsi SUMM. Ya, namanya juga sum, tugasnya sederhana, yaitu ngejumlahin semua angka dalam satu kolom. Sintaksisnya simple banget kan? Tapi coba lihat contoh praktisnya. Di sini kita nggak cuma ngejumlahin semua populasi loh, kita minta SQL buat ngejumlahin kolom population dari tabel city tapi ada syaratnya, khusus buat kota-kota yang ada di India. Dan hasilnya Langsung keluar, 123 juta sekian. Coba bayangin deh kalau harus ngitung manual. Dengan satu perintah aja kita dapat total populasi yang presisi dari ratusan baris data. Nah, ini dia kekuatan agregasi. lanjut ada count you. Kalau tadi ngejumlahin nilai, yang ini tugasnya ngitung ada berapa banyak baris yang sesuai sama kriteria kita. Ini pas banget buat ngejawab pertanyaan, ada berapa banyak sih? Kita lihat contohnya ya. Misalnya, kita pengen tahu ada berapa sih kota di Indonesia yang datanya ada di sini. Gampang banget. Kita tinggal minta SQL buat menghitung atau count baris yang country code-nya IDN. Dan boom, 85. Sekali lagi cuma sekejap mata kita dapat jawaban yang akurat. Nggak perlu hitung manual, nggak ada resiko salah hitung, cepet, efisien. Tentu aja, alat di kotak ini nggak cuma itu. Ada AVG buat nyari rata-rata, min buat nyari nilai terkecil, dan max buat nilai terbesar. Prinsipnya semua sama, ngeringkas satu kolom penuh jadi satu info yang berguna. Oke, tadi kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, yuk kita pindah ke alat-alat buat poles detailnya. Fungsi skalar. Fungsi-fungsi ini ngizinin kita buat ngutak-ngatik data baris per baris. Yang pertama, ada rounding. Kita semua pasti pernah lihat angka desimal yang panjang banget dan bikin pusing kan? Nah, fungsi ini solusinya. Ini bantu kita buat ngerapihin angka-angka itu biar lebih enak dibaca dan disajiin. Ingat, detail yang bersih itu kunci buat analisis yang bagus. Cara kerjanya juga gampang banget. Kita cuma perlu kasih tahu SQL dua hal aja. Pertama, angka mana yang mau dibuletin, dan kedua, mau disisain berapa angka di belakang koma. Simple kan? Dan ini contoh yang keren banget. Lihat deh, kita bisa lakuin perhitungan yang lumayan kompleks kayak populasi dibagi luas wilayah langsung di dalam query. Hasilnya kan pasti banyak komanya tuh. Tapi kita bungkus aja perhitungan itu pakai fungsi rounded. Hasilnya
Tuh, daftar kepadatan penduduk yang bersih, rapi, dan bisa langsung kita bandingin. Ini contoh sempurna gimana caranya ngubah data mentah jadi detail yang punya makna. Berikutnya ada length function. Ini fungsi simple yang tugasnya cuma satu, tapi jago banget. Ngukur panjang teks di data kita. Kadang-kadang detail sesimpel ini tuh berguna banget loh. Contohnya di sini, kita pakai length, L-E-I-N-G-H, buat ngitung jumlah huruf di tiap nama negara Asia Tenggara. Ini bisa kepake banget buat validasi data atau sekedar analisis teks yang simpel. Terakhir nih, kita lihat UKCHS dan LKCHS. Pernah nggak sih nemu data di mana Indonesia, sama Indonesia dianggap tiga hal yang beda? Nah, fungsi-fungsi ini solusinya. Ini tuh alat standarisasi yang penting banget buat mastiin data kita konsisten. Lihat di hasilnya. Cuma dengan satu perintah UKSO, semua nama negara bisa kita ubah jadi huruf kapital. Ini ngejamin konsistensi dan bikin proses ngebandingin data jadi jauh lebih gampang dan bisa diandelin. Oke, jadi setelah kita lihat semua alat-alat tadi, kenapa sih nguasain fungsi-fungsi ini tuh penting banget? Yuk kita rangkum cepat poin-poin utamanya. Jadi intinya apa? Fungsi-fungsi ini tuh bukan cuma sekedar jalan pintas ya. Mereka ini secara fundamental ngubah cara kita berinteraksi sama data. Proses jadi lebih cepat, data yang ditarik lebih sedikit, dan yang paling penting, mereka bantu kita ngebersihin dan nyamain standar setiap detailnya. Ini penting banget biar insight yang kita dapat itu dibangun di atas fondasi data yang kuat dan terpercaya. Pada akhirnya, data kita itu nyimpen banyak banget cerita loh, dengan fungsi agregat buat lihat gambaran besarnya, dan fungsi skalar buat nyempurnain setiap detailnya. Sekarang Anda punya alat buat ngebongkar cerita-cerita itu. Jadi, pertanyaan dari saya buat Anda, cerita apa nih yang bakal Anda ungkap pertama kali?